Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul SE. NIM 2021 MM 23779 kelas 17E. Ingin memaparkan tugas kuliah perilaku organisasi, program studi Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yakni Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, M. ADM, KP. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi diartikan sebagai sebuah bidang studi yang mempelajari 3 komponen yang ada di dalam organisasi, yaitu perorangan atau biasa disebut individu, kelompok atau grup, dan struktur yang dikaitkan dengan kegiatan dan aktivitas para anggota di dalamnya. Mempelajari perilaku organisasi ini dimaksud untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pencapaian efektivitas organisasi, membantu para manajer dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku yang ada dalam organisasi mereka. Apa itu perilaku individu? Pengertian perilaku individu yang diberikan secara umum menyebutkan perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyangkut tingkah laku manusia di dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Hal tersebut meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Memahami perilaku individu dalam organisasi sangat diperlukan oleh manajer untuk mempermudah dalam pengelolaan individu pada umumnya. Memasuki sebuah organisasi dengan membawa sikap yang sudah berakar dalam dirinya, yang meskipun tidak pernah permanen, namun akan mempengaruhi tingkat adaptasi mereka dalam organisasi. Sebagaimana karyawan dapat mempersepsikan pekerjaan akan berdampak pada tingkat motivasi mereka yang pada akhirnya akan menjadi perilaku mereka di tempat kerja. Pengertian organisasi. Kumpulan orang yang ingin mencapai tujuan yang sama pasti akan membuat kelompok atau yang biasa disebut dengan organisasi. Organisasi bisa ditemui di mana saja. Ketika duduk di bangku sekolah, organisasi bukanlah hal yang sangat asing bagi kita. Organisasi terjadi ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu bisa terjadi melalui serangkaian kegiatan yang dirancang dengan sengaja maupun improvisasi atau kombinasi keduanya. Contohnya, ada organisasi OSIS atau organisasi di tingkat universitas seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jika suatu kelompok memiliki tujuan yang sama dan memenuhi unsur-unsur organisasi, maka sudah bisa disebut organisasi. Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian organisasi, konsep, tujuan, dan manfaat organisasi, berikut adalah pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, C.H. Northcott, organisasi adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk
beberapa tujuan yang lebih jelas. Tujuan dari organisasi adalah untuk mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai individu atau anggota kelompok yang bekerja di dalam organisasi untuk pencapaian tujuan perusahaan atau kelompok. Kedua, Louis Allen, organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan pengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Perlunya pengembangan organisasi. Mengakhiri abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, berbagai jenis organisasi termasuk organisasi niaga, organisasi di lingkungan pemerintah, organisasi sosial dan bersifat nirlaba akan menghadapi perubahan dengan variasi, intensitas, dan cukup yang belum pernah dialami sebelumnya. Di masa depan, berbagai jenis organisasi tersebut hanya akan berkembang dan maju apabila cepat tanggap terhadap perubahan yang dipastikan terjadi. Manajer masa kini dan masa depan akan dituntut untuk tidak sekedar bersikap luas dan beradaptasi dengan lingkungan yang bergerak sangat dinamis, akan tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai bentuk perubahan secara positif, menyusun berbagai program perubahan yang diperlukan. Memang benar bahwa organisasi tidak pernah statik dan tidak pula bergerak pada kondisi kekosongan. Tuntutan mewujudkan perubahan dapat timbul dari dua sumber, yaitu dari dalam organisasi sendiri dan dari lingkungannya. Dengan perkataan lain, setiap organisasi harus selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok. Dengan siapa organisasi berinteraksi berbagai kelompok itu dikenal dengan istilah pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, yaitu para manajer, para karyawan, para pemegang saham, pemasok, pelanggan, serikat pekerja, dan pemerintah. Perilaku organisasi dikatakan sebagai instrumen ilmiah dalam meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi karena perilaku organisasi mengandung unsur-unsur. Yang pertama, terencana. Yang kedua, mencakup seluruh organisasi. Yang ketiga, berdampak jangka panjang. Yang keempat, melibatkan manajemen puncak. Yang kelima, menggunakan berbagai bentuk intervensi berdasarkan pendekatan keperilakuan. Upaya-upaya pengembangan organisasi merupakan pendekatan yang program dan sistematik dalam mewujudkan perubahan. Sasaran utamanya ialah 1. Peningkatan efektivitas organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka. Kedua, mengembangkan potensi yang memungkinkan masih terpendam dalam diri para anggota organisasi menjadi kemampuan operasional yang nyata. Yang ketiga, intervensi keperilakuan dilakukan melalui kerjasama antar manajemen dengan para anggota organisasi
untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dalam tercapainya tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Ciri-ciri pengembangan organisasi yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Perilaku organisasi merupakan suatu strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional. Perubahan dimaksud harus mempunyai sasaran yang jelas dan didasarkan pada suatu diagnosa atau diagnosis yang tepat tentang wilayah permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Perilaku organisasi harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi, artinya keterlibatan dan partisipasi para anggota organisasi merupakan suatu keharusan mutlak. Yang ketiga, perilaku organisasi menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh anggota organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi terlepas dari tipe dan struktur organisasi yang diberlakukan dan digunakan. Keempat, perilaku organisasi mengandung nilai-nilai humanistik dalam arti bahwa dalam meningkatkan efektivitas organisasi, pengembangan potensi manusia harus menjadi bagian yang penting. 5. Perilaku organisasi menggunakan pendekatan kesisteman yang berarti selalu memperhitungkan pentingnya interrelasi, interaksi, dan interdependensi antara berbagai satuan kerja sebagai bagian internal dari suatu sistem yang utuh. Yang 6, perilaku organisasi menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasinya. Beberapa faktor-faktor penyebab perubahan perilaku organisasi. Yang pertama, tantangan utama di masa depan. Dewasa ini terdapat semacam konsensus di kalangan para ilmuwan, khususnya mereka yang mendalami teori dan praktek-praktek organisasi, bahwa tantangan sentral yang dihadapi oleh umat manusia dewasa ini yang diperkirakan akan terus berlanjut ke masa depan ialah membuat semua jenis organisasi menjadi organisasi yang lebih baik. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan organisasi yang lebih baik adalah organisasi yang semakin tinggi tingkat efektivitasnya dalam upaya organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Bagaimanapun bentuknya, apapun strateginya, dan bidang apapun ia bergerak, dan tidak peduli besarannya. Pandangan demikian kian menonjol karena semakin disadari bahwa manusia modern adalah manusia organisasi sejak dalam kandungan ibunya sehingga manusia ke liang kubur. Manusia dewasa ini memuaskan berbagai kebutuhan dengan memelihara berbagai kepentingan melalui jalur berbagai organisasi. Karena manusia merupakan makhluk yang dinamis, baik secara internal dalam organisasi maupun secara eksternal, dalam arti interaksinya dengan lingkungannya. Manusia selalu berada pada kondisi cair, yang berarti dituntut terus berubah dan bahkan ada kalanya berada pada situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium.
Oleh karena itu, pengenalan berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya tuntutan mewujudkan perubahan terencana merupakan aspek yang amat penting dari kehidupan organisasional manusia. Yang kedua, perubahan dalam konfigurasi ketenaga kerjaan. Ini biasanya berhubungan dengan usia tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat pendidikan para pekerja. Yang keempat, teknologi. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dewasa ini berkembang dengan amat pesat, bahkan pada tingkat kepesatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Revolusi teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi berlangsung demikian cepatnya, sehingga berakibat pada perubahan persepsi manusia tentang ruang, jarak, dan waktu, seolah-olah hukum alam tentang ketiga hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Para ahli memperkirakan bahwa perkembangan teknologi berlangsung lebih pesat lagi di masa depan, dengan segala dampaknya baik semua segi kehidupan umat manusia. Yang kelima, situasi perekonomian. Dalam bidang perekonomian, dunia mengalami berbagai perkembangan, baik yang positif maupun yang negatif, yang pada gilirannya berakibat pada perubahan dalam cara mengelola organisasi. Pada tingkat mikro, berbagai kejutan terjadi yang menuntut perubahan dalam kehidupan organisasi. Yang keenam, berbagai kecenderungan sosial. Usahawan yang menghasilkan barang atau jasa tertentu biasanya mengamati perilaku pelanggannya. Preferensi pelanggan sering berubah. Faktor penyebab pun dapat beraneka ragam, seperti tingkat pendidikan yang makin tinggi, kemampuan finansial yang meningkat, perubahan status sosial, pertimbangan gengsi, atau keragaman adanya produk tentang yang sedang trendy. Agar tidak kehilangan para pelanggan dan nasabah, faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dan memperhitungkan dampak yang terdapat proses produksi, pemasaran, teknik menjual, pelayanan purna jual, dan bahkan juga dalam teknik membungkusnya. Selanjutnya, faktor geopolitik. Bagi dunia bisnis, perubahan di bidang geopolitik itu antara lain berarti terbukanya pasaran baru yang sangat luas dengan jumlah produk yang sangat besar sebagai potensi pembeli berbagai komoditi yang mereka produksi untuk diekspor. Yang jelas merupakan peluang yang baru yang harus dimanfaatkan. Kesemuanya itu membuktikan betapa pentingnya manajemen peka terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan, bukan hanya pada lingkungan internalnya, akan tetapi juga pada lingkungan eksternal yang bersifat nasional, regional, dan bahkan internasional. Persaingan. Sifat persaingan tersebut menuntut perusahaan-perusahaan itu untuk
mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dan dipasarkan, menjamin kontinuitas suplai barang yang dijualnya, disertai pelayanan purna jual yang dapat diandalkan. Menjual produk dengan harga bersaing dengan produk lain yang sejenis yang dipasarkan oleh perusahaan pesaing. Dalam situasi demikian, setiap perusahaan dituntut agar mampu meningkatkan daya saing. Salah satunya wahana yang diperlukan untuk itu ialah manajemen yang inovatif, sesuai hal yang menjadi sasaran pengembangan organisasi. Yang ke-9, pelestarian lingkungan. Perubahan terencana pengembangan organisasi. Salah satu pembenaran yang paling kuat bagi perilaku organisasi ialah pandangan yang mengatakan bahwa agar berhasil pada dekade sekarang dan siap memasuki abad ke-21, perusahaan harus mampu mewujudkan perubahan. Ciri-ciri perubahan yang berhasil itu antara lain kemampuan bergerak lebih cepat dalam arti lebih inovatif dan tanggap terhadap tuntutan lingkungannya. B. Sadar tentang pentingnya komitmen pada peningkatan mutu produk yang dihasilkan, baik itu berupa jasa, barang. C. Peningkatan keterlibatan para anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut karir, pekerjaan, dan penghasilannya. D. Orientasi pada pelanggan yang kemampuan membeli, preferensi, dan kecenderungannya berperilaku selalu berubah. DE. Organisasi strukturnya menjurus kepada bentuk yang semakin datar dan bukan piramida, antara lain berkat penerapan teknologi dan perubahan kultur organisasi. Misi dan komitmen organisasi yang dikelola para pembaru memberikan perhatian besar pada kejelasan misi organisasi dan merinci misi tersebut menjadi bagian kegiatan operasional. Dengan demikian, setiap orang mengetahui kontribusi apa yang dapat diberikan secara maksimal demi keberhasilan organisasi di mana ia bekerja dan berkarya. Demikianlah paparan perilaku organisasi yang dapat saya sampaikan. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaludin M. ADM, KP, selaku pengampu pada mata kuliah perilaku organisasi, dan juga kepada teman-teman yang juga telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam persentase ini. Dan saya menyadari bahwa persentase ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya menyadari bahwa saya adalah manusia biasa, karena kesempurnaan sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh sebab itu,
Saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi saya ini. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi pribadi saya dan banyak orang pada khususnya. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.